Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzrahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 9, Bapak Tenaga Suwahidin. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari Universitas Yasin Bengkulu yang pada saat ini mengadakan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang kebetulan pada saat ini diadakan di SMA 9. Pertama sekali malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir di ruangan ini walaupun mungkin terkesan mendadak dalam rangka kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa. Jadi pada adik-adik sekalian, jadi terima kasih atas kehadirannya. Insyaallah pertemuan kita pada siang hari ini nanti dapat ilmu baru, dapat wawasan. Kemudian insyaallah juga dapat makan siang lah. Dan siapa tahu nanti dapat door prize. Jadi insyaallah tidak sia-sia pertemuan kita pada siang hari ini. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan menerima kami mengadakan kegiatan di sekolah ini. Mohon maaf sebelumnya Pak, ini mungkin agak mendadak ya karena begitulah kondisinya zaman Covid ini. Walaupun sebenarnya kami sudah mengajukan sebelumnya di beberapa tempat karena Covid, jadi tertunda. Alhamdulillah di SMA ini bisa. Jadi insya Allah kegiatan kita pada siang hari ini nanti kami minta sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian nanti juga ada sambutan dari pihak Yasen. Kemudian setelah itu nanti ada acara inti. Jadi terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Jadi kita ada 2 sesi. Ada temanya mungkin yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Mungkin ini penting sekali bagi adik-adik karena insya Allah mungkin 2 atau 1 tahun ke depan nanti kuliah. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi referensi. Nanti kuliahnya kemana? Atau mungkin kalaupun kuliahnya tidak di Bengkulu, mungkin paling tidak mungkin prodinya mungkin seperti yang ada prodi yang ada di Uniped ini mungkin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pembukaan. Untuk lebih berkahnya acara kita, mari kita buka dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami minta sambutan dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Abdul Rahman. Silakan. Assalamualaikum. Dapat dipercaya menerima pengabdian kepada siswa-siswa di sini ya, berkatakan sosialisasi. Yang pertama juga saya mohon maaf pada Bapak Ibu dari Yasen bahwa kepala sekolah tidak bisa hadir di sini. Bukan tidak bisa hadir di sekolah, ada di sekolah, tapi karena di ruang guru ada rapat kecil, yaitu rapat menentukan siswa-siswa yang akan mendapatkan gratis komite. Karena beberapa hari yang sudah kami survei langsung, tidak tebak-tebakan, disurvei ke rumah, layak atau tidak layak dia mendapatkan gratis komite. Jadi tidak diadakan ya, kalau dia tidak layak nanti kami tidak layak, itu disurvei. Nah, jadi itu dapat hasilnya didapatkan di ruang guru. Juga kami Pak Bu mohon maaf, siswa kami tidak banyak datang sini dan juga masuknya disuruh sudah berurut-urut karena sibuk memperbaiki nilai ya, ada tugas dan juga pakaiannya tidak seragam, ada yang bersendal, ada yang pakai bagus. Ini dalam keadaan masa corona, jadi nampaknya orangnya ini bukan cuek, bukan ya, karena situasinya. Dan ruangannya kami
tidak begitu hebat masih memakai ruang kelas. Tapi ruangan aula memang belum ada. Tapi biasanya kalau rapat ini kami di ruangan lab. Tapi karena lab besok ada juga pertemuan, maka belum bisa dipakai. Maka kami duduk di ruangan kelas 12 PS 1. Untuk itu itulah yang saya rasa yang perlu saya sampaikan. Tapi sebelum saya akhiri sambutan dari atas nama kelas ulang, saya atas nama sekolah, atas nama kelas ulang sangat mengizinkan untuk mengadakan pengabdian di sekolah ini selama satu hari ini ya, tidak lama ya. Satu hari itu hari ini, maksudnya bukan sampai sore, bukan hari ini, bukan dilanjutkan besok ya. Jadi jangan dulu pulang, nanti sudah sebelum selesai acara kamu tunggu dulu ya. Jangan dulu pulang, ada dikit-dikit kamu langsung pulang, dikit-dikit pulang ya. Jangan dulu pulang, ikuti dengan tertib, dengan tekun ya. Nanti ada kuenya, ada kongsi kan. Itu kan ada Pak Gus itu nyebutin perut itu kenyang, itu ada yang ya. Sudah ya. Acara ini saya buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Pak Wahidin, Wakil Kepala Sekolah dan Humas. Mudah-mudahan ke depan bisa jadi kepala sekolah. Amin. Demikian akhirnya kita malam bersama. Jadi kepada anak-anak nanti jangan pulang dulu ya sebelum dapat makan siang. Kemudian selanjutnya sambutan dari pihak Gus Hasan yang dalam ini disampaikan oleh Ibu Maria Yengsi. Pada Ibu silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberi kesempatan dan alhamdulillah juga kita masih sama-sama sehat, terutama di masa pandemi. Jadi kita masih terus bersyukur bahwa kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari ini kita dipertemukan. Jadi sebenarnya semua tidak ada yang serba kebetulan ya. Jadi pada hari ini kita diberi kesempatan hadir bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dari Universitas Hasan Bengkulu. Salam juga mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering berselawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Baik, pertama-tama juga mungkin kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Humas gitu Pak ya, bagian Humas, kepada Bapak Dr. Andes Wahidin, nggak salah ya Pak? Iya, seperti nama mantan saya Pak. Kalau nyala. Iya, jadi terima kasih sekali Bapak. Jadi kami mengganggu sebenarnya hari ini. Iya, jadi sebenarnya memang ini cerita sedikit ya Pak, bahwa awalnya memang hanya satu kelompok dari yang diketuai Bu Herlina. Jadi kelompok yang diketuai oleh saya itu sebenarnya kemarin direncanakan untuk pengabdian di SMA 6 Seluma ya Bu ya, SMA 2 Seluma, SMA 3 Bu ya, SMA 3 Seluma. Cuma tadi saya bilang bahwa tidak ada yang kebetulan sebenarnya, bahwa sudah kami persiapkan dengan baik, sudah diberi izin, cuma waktu itu kami belum bisa melaksanakan kegiatannya karena kebetulan memang di Universitas Hasan sedang ada persiapan untuk akreditasi Bapak.
Jadi kami termasuk dalam tim, sehingga waktu itu akan divisit secara daring, jadi akan dinilai secara daring oleh Bank BT. Sehingga kami tidak bisa melaksanakan kegiatan di SMA 3 yang sudah dijadwalkan. Nah, cuma kegiatan ini tetap saja kan harus kami laksanakan sebagai kewajiban kami sebagai dosen. Bahwa selain melaksanakan pendidikan dan pengajaran, mungkin adik-adik juga nggak apa-apa ya dapat informasi bahwa dosen itu tugasnya ada 3. Jadi ada pendidikan dan pengajaran, mengajar seperti bapak ibu guru di sini. Kemudian yang kedua adalah melakukan penelitian, bisa di dalam, bisa di luar kampus. Nah, yang ketiga melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nah, tujuannya apa? Bahwa harusnya dosen tidak ngumpul-ngumpul di kampus terus gitu. Jadi harusnya memang melakukan kegiatan pengabdian sehingga dapat membantu apa saja sih sebenarnya kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat. Nah, karena kami terkait dengan Fakultas Ilmu Komputer, sehingga memang sasaran kami adalah SMA maupun SMP. Sebenarnya boleh dari tingkat pendidikan apa saja. Jadi itulah sebenarnya tujuan mengapa kami hadir di sini. Makanya saya bilang tadi kalian kebetulan kami akhirnya gabung dengan Ibu Herlina dan minta izin ke kepala sekolah boleh nggak kalau kami ikut ke SMA 9, sehingga kami jadi ramai hari itu. Jadi itu ceritanya begitu. Jadi terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah bersedia hadir. Mudah-mudahan memang ini ada manfaatnya, walaupun bonusnya adalah ada makan siang yang sederhana. Plus nanti ada gratis. Jadi itu niat kami, tujuan kami, kenapa kami datang ke sini. Nah, mudah-mudahan tentunya kegiatan ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Nah, kami tadi sudah di Palu ada Fakultas Ilmu Komputer. Jadi kami memang lulusan dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dasar Palu. Nah, tadi menyambung cerita saya tentang akreditasi tadi, bahwa alhamdulillah kami sekitar 3 hari yang lalu itu Universitas Dasar Palu sudah mendapat nilai akreditasi dengan sebutannya baik sekali. Jadi baik sekali. Baik sekali itu kalau dalam guru itu mendapat nilai B. Artinya bahwa Universitas Dasar sudah banyak sekali mengalami peningkatan, khususnya tentunya mutu. Mutu itu macam-macam ya, dari bidang akademik, sarana prasarana, kemudian kegiatan dosen. Jadi semua mengalami peningkatan sehingga memang layak diberi predikat B. Nah, tadi sudah ada yang menyebut Pak Indra bahwa adik-adik sekarang baru ada di kelas 11, mungkin 10, 12 ya. Tapi nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi kami di sini tadi selain untuk melakukan tugas kegiatan pengabdian juga ingin mengenalkan diri kepada siswa-siswa SMA. Tapi ada yang tahu nggak ya Universitas Dasar di mana? Ada yang tahu? Bisa lebar. Gedungnya warnanya apa? Oranye. Ya, alhamdulillah berarti adik-adik sudah tahu gambarnya ada ya. Keren loh. Ya, di dalamnya juga keren tuh, sarana prasarananya banyak. Kemudian hampir semua program studi terakreditasinya B. Ya. Kebetulan kami dari program studi informatika. Jadi ada 4 ya, ada program studi informatika, ada sistem rekayasa komputer, kemudian ada sistem informasi. 3 ya? 3. Nah, fakultas lain juga banyak, artinya banyak pilihan. Nah, kalau ditanya kalau kuliah gimana deh, pasti mau yang negeri ya. Iya, jarang ada yang mau swasta. Nggak apa-apa, itu adalah pilihan, ya. Bahwa utamanya negeri doang, sama semua anak-anak ibu-ibu ini juga kalau mau, kalau bisa semua negeri. Tapi kadang-kadang apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan belum tentu gitu ya berhasil. Artinya bahwa Allah punya ketentuan lain gitu ya. Tapi bukan berarti kalau tidak diterima di PTN kita otak-atik gitu. Bahwa swasta yang baik juga tidak kalah banyaknya. Nah, Universitas Dasar itu kebetulan adalah universitas terbaik yaitu yang menurut nilai dan Eurometrik. Jadi itu diakui secara internasional.
terbaik di Bengkulu. Ya, di Provinsi Bengkulu. Jadi di atas Universitas Dasar itu adalah UNIF. Ya, jadi berikutnya adalah terbaik nomor satunya adalah Universitas Dasar Bengkulu. Sehingga kami berani gitu memberikan kesempatan peluang bagi adik-adik yang ingin kuliah gitu untuk masuk ke Universitas Dasar Bengkulu. Terutamanya mungkin Fakultas Ilmu Komputer. Jadi kenapa sih Bu kalau Fakultas Ilmu Komputer? Kalau adik-adik sering browsing, nggak usah jauh-jauh nantinya masa pandemi ini loh. Kita kalau zaman kita masih seperti zaman saya dan Pak Wahidin yang itu semua masih muda dulu, SMA ini belum pegang HP ya. Pegang HP itu baru-baru berapa ya kita masih pakai HP yang apa istilahnya? HP sesar. Iya, ya. Jadi sudah begitu pesatnya kemajuan teknologi sampai sekarang kita sambil tiduran aja bisa pesan makanan gitu ya. Tiduran aja nanti malas nih beli ada gitu ya. Pakai GoPay, pakai apa aja, makanan bisa tiba di depan pintu kita gitu ya. Jadi sudah sedemikian majunya. Nah, bagaimana peluang kalau kita kuliah di Fakultas Ilmu Komputer? Hampir di semua sisi, di semua bidang. Ya, baik. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Indra. Yang akan membawakan materi ini adalah mahasiswa-mahasiswa kami yang terpilih. Ya, kami bangga membawa anak-anak kami. Inilah mahasiswa-mahasiswa kami yang nanti akan mempresentasikan materi tentang peran artificial intelligence AI dalam era industri 4.0. Sebelum mereka mengantarkan materinya, Ibu mau tanya dulu, kalian tahu nggak sih artificial intelligence itu apa? Ada yang tahu? Dari artinya apa itu? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ini apa sih artificial intelligence? Artificial itu apa? Browsing. Ayo browsing. Sekarang tidak ada yang tidak tahu dan tidak ada yang tidak terjangkau dengan internet. Nah sekarang ayo, artificial intelligence itu apa sih? Artificial intelligence. Ayo, apa sih? Oke, kalau dilihat artificial apa ya? Tiruan. Iya, buatan. Berarti bukan ya? Yang asli. Terus intelligence apa sih? Apa intelligence? Kecerdasan. Jadi apa artificial intelligence? Kecerdasan buatan. Kita kasih algoritma untuk pengetahuan kita. Nah itu nanti akan dibahas oleh kakak-kakak kalian di sini. Apa artificial intelligence? Ini lebih lengkapnya akan diperagakan, akan dipresentasikan ya kak ya, berdua. Oke, silakan Mike. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Perkenalkan, nama kakak di sini Rizky Devaku. Kakak berasal dari program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer di SN Bengkulu. Dan di sebelah kakak ini adalah teman kakak, namanya Anissa Dwi Putri, sama kami satu kelas. Oh ya, Anissa Putri Balatiwi. Dia sama juga seperti kakak, semester 3 program studi informatika dan Fakultas Ilmu Komputer. Oke, baiklah. Di sini kakak akan mengangkat tema, yakni adalah peran artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan di era industri 4.0. Jadi di sini kan tadi adik-adik sudah tahu nih, apa itu sih artificial intelligence? Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Nah, jadi kecerdasan buatan ini menurut adik-adik atau penalaran adik-adik, apa sih artificial intelligence? Ada yang bisa kasih tanggapan? Atau sebelumnya pernah dengar gitu istilah artificial
logika saja ya, seperti halnya kecerdasan buatan. Apa sih kecerdasan buatan? Nah, seperti itu. Ada yang tahu apa itu kecerdasan buatan? Atau contohnya aja deh. Contohnya aja. Ya, contohnya aja lah. Contohnya aja deh. Gak ada yang tahu ya. Belum ada yang kenal. Nggak tahu? Oke, kita cari tahu. Jadi, artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah kemampuan dari sebuah komputer untuk berpikir seperti manusia. Jadi, manusia sudah menciptakan banyak sudah sekali kemajuan. Seperti halnya kita di contohnya tadi kan, yang ingin kita berikan di sini adalah salah satunya adalah interface komputer. Seperti halnya sandi handphone teman-teman. Itu bisa pakai muka kita, ya kan? Pakai sandi. Itu adalah salah satu bentuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang menyerupai manusia. Oke, di sini sudah paham? Sudah paham? Jadi coba berikan satu contoh. Ayo, ada yang tahu nggak? Contoh lain dari kecerdasan buatan. Ayo, ada yang tahu? Harus ada yang juga sih, tapi yang kira-kira aja gitu kalau misalnya kita Kakak ada IPS loh. Ayo, ada yang tahu? Kita lanjut aja. Selanjutnya untuk materi. Ya, di sini ada 5 faktor tentang artificial intelligence di era industri 4.0. Yang pertama itu adalah kehidupan manusia sudah semakin bergantung pada teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Selanjutnya ada sistem kecerdasan buatan yang berbasis pada data. Ada bisnis kecerdasan buatan yang menggiurkan. Soalnya kalau dibilang bisnis itu di mana-mana sekarang e-commerce itu internet ya, berbasis internet pasti itu sangat banyak mengundang kemajuan pada bidang teknologi dan modal usaha gitu. Selanjutnya ada walaupun berpotensi besar pada pemimpin bisnis teknologi pesimis terhadap artificial intelligence. Kenapa seperti itu? Karena untuk pemanfaatan atau pemberdayaan dari artificial intelligence ini belum dalam di Indonesia. Baiklah, selanjutnya. Itu pengaruh teknologi artificial intelligence terhadap pekerjaan manusia. Sebenarnya artificial intelligence ini diadakan atau dibuat oleh manusia itu pertama kali untuk membantu pekerjaan manusia atau meringankan pekerjaan manusia. Tadi kayak kata Bang Rizky ya, kata Bang Rizky artificial itu kayak sandi, kayak sudah penerapannya pada smartphone kita semua, gadget kita. Penerapan dari artificial intelligence ini yang lain adalah misalnya robot ya. Robot itu yang paling terkenal untuk penerapan artificial intelligence karena sudah memasukkan teknologi ke dalam robot tersebut untuk membantu kegiatan manusia. Seperti itu. Selanjutnya. Oke, menurut konteksnya kecerdasan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama tadi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan ada kecerdasan alami. Dari kecerdasan buatan itu adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi. Untuk kecerdasan alaminya, kecerdasan alami adalah kecerdasan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, dan belajar yang terbentuk secara alami atau biasa disebut bakat. Nah, untuk kecerdasan buatan ini yang kayak saya bilang itu tadi ya lebih ke teknologi atau ke mesin penerapannya. Sedangkan kecerdasan alami ini berasal dari manusia sendiri, seperti itu. Selanjutnya, apa itu industri 4.0? Industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Cyber itu maksudnya teknologi yang berbasis jaringan internet atau network. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem cyber fisik
Internet of Things atau IoT, komputasi awal dan komputasi publik. Selanjutnya, perkembangan industri AI artificial intelligence. Baiklah, pada industri poin 1.0 itu adalah itu pada masih penerapan menggunakan teknologi. Oke, jadi industri 1.0 itu adalah perkembangan dari awal mulanya cikal bakal dari kejahatan buatan. Jadi mechanizing, system, steam power, weaving loom itu pertama kali diciptakannya pada saat manusia menemukan mesin tenun. Nah, itu adalah cikal bakal dari titik 1.0, industri 1.0. Dan yang kedua itu industri 2.0, mass production, assembly line, electric and energy. Jadi manusia sudah mulai menemukan apa yang namanya teknologi seperti Thomas Alva Edison, ya kan? Mereka sudah menemukan apa yang namanya telepon, ya apa yang mereka sudah menemukan apa yang namanya listrik. Itu adalah industri 2.0. Dan yang ketiga itu adalah industri 3.0, jadi automation, computer and electronics. Nah, jadi di sini pada industri 3.0 ini itu sudah ditemukan namanya komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga. Nah, jadi itu sudah ditemukan pada saat industri 3.0. Dan industri 4.0 itu pada saat zaman sekarang. Nah, zaman sekarang ini cyber physical system, internet of things network. Jadi seperti wifi, ini teman-teman sudah merasakan apa yang namanya itu internet, browsing, itu pada saat industri 4.0. Nah, kita sekarang sudah hampir memasuki industri 5.0. Nah, jadi ini sedikit perkembangan industri artificial intelligence dari zaman poin 1 sampai poin 4. Jadi ini adalah salah satu kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada kecerdasan buatan. Kelebihannya yaitu lebih bersifat permanen. Seperti halnya teman-teman menyimpan data di sebuah handphone, ya kan? Foto atau buat tugas, ya kan? Buat makalah disimpan di sebuah flash disk. Itu kan bisa bersifat permanen, tidak bakal hilang kecuali teman-teman hapus. Dan yang kedua, kelebihannya itu adalah lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Jadi teman-teman gak usah bingung nih, ibaratnya kan materi makalahnya cuma satu, ya kan? Bisa teman tinggal copy, bagikan ke teman-teman. Gak usah seperti halnya kita punya kertas, ya kan? Kita harus di print dulu, mau kita mau kita tulis ulang. Jadi ini lebih memudahkan manusia. Itu tujuan diciptakannya artificial intelligence. Dan yang ketiga itu lebih murah dan bersifat konsisten. Kenapa seperti itu lebih murah? Jadi artificial intelligence itu dia bersifat murah karena kita mudah mendapatkannya pada saat zaman sekarang. Seperti halnya handphone, ya kan? Dia bersifat murah karena kenapa? Kita mudah mempelajarinya, kita mudah juga mendapatkan apa yang ibaratnya itu, ya kan? Kita lagi ujian, kan? Apa yang disebut dengan ekosistem, tinggal searching aja, ya kan? Dapat. Itu yang disebut dengan lebih murah dan lebih konsisten. Konsisten itu dia sifatnya tidak berubah. Seperti halnya sistem itu sudah ada yang namanya itu strukturalnya di dalam komputerisasi tersebut. Dan yang keempat itu adalah dapat didokumentasi lebih cepat dan lebih baik. Jadi komputer atau artificial intelligence ini dia bisa didokumentasi. Ya, seperti halnya kita acara hari ini, difoto, didokumentasi, itu kan bakal bertahan selama kita tidak menghapusnya. Nah, dan tetapi di artificial intelligence ini bukan hanya terdapat kelebihan, tetapi juga ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu adalah membuat kinerja manusia menjadi menurun dalam berbagai bidang pekerjaan. Nah, ini nih yang sering dijadikan alasan manusia yang namanya itu kekurangan di dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Karena kita sudah ada yang namanya handphone, kita tinggal pencet, kata Bunda Maria tadi kan, sudah ada di depan pintu. Sebenarnya itu sudah memudahkan kita, tapi itu juga membuat kekurangan. Jadi kenapa? Manusia jadi malas bergerak, malas berolahraga, ya kan? Itu yang pertama kekurangannya. Dan juga manusia terlalu menyepelekan. Ya sepertinya udahlah itu
kan ada ini apa? Udah ada apa Microsoft Word. Jadi maka kalau itu nggak usah ngetik lah, nggak usah nulis lagi, tinggal diketik aja. Itu adalah salah satu kekurangannya. Masa lebih berpikir cenderung untuk melakukan kemalasan dan kejenuhan. Dan kedua adalah kemampuan kecerdasan buatan terbatas. Nah, jadi kenapa dia terbatas? Kecerdasan buatan itu dia hanya bisa dibuat atau diciptakan oleh kecerdasan alami. Kecerdasan alami itu kita ya. Kecerdasan alami itu manusia. Jadi kenapa dia terbatas? Seperti halnya handphone, dia tidak bisa diakses kalau kita tidak mengakses. Seperti itu. Oke, lanjut Bang. Ada contoh artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang ada di Indonesia. Nah, jadi salah satunya tuh fitur email di Gmail. Ayo di sini, siapa teman-teman yang ada email? Ya ada email. Pasti ada semua ya kan? Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kecerdasan buatan. Itu sistemnya sedikit, tapi sangat rumit. Dan yang kedua itu akan meningkatkan layanan sosial media. Teman-teman pasti sini pasti punya sosial media ya kan? Nah, itu adalah salah satu bentuk kecerdasan buatan. Dan yang ketiga itu navigasi dan travel. Sering tuh yang namanya navigasi dan travel. Kita misalnya mau ke luar kota ya, atau mau pergi ke sekolah. Pertama teman-teman baru pertama kali mau ke kampus Jackson, ya kan? Teman-teman tidak tahu nih di mana sih kampus Jackson itu. Jadi teman-teman searching di Google. Nah itu salah satu bentuk kecerdasan buatan. Teman searching di Google, kampus Jackson Bengkulu, yang elok kan? Nah jadi dicari. Itu adalah salah satu bentuk kecerdasan buatan. Jadi kesimpulannya, kecerdasan buatan memiliki beberapa manfaat diantaranya, yaitu mengurangi kesalahan, membantu eksplorasi yang sulit, aplikasi harian, asisten digital, membantu pekerjaan berulang, aplikasi medis, dan tak kenal lelah. Jadi salah satu bentuk contoh dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu adalah Google Assistant. Pasti sering kan teman-teman kan, misalnya sering lagi kabur ya, buka Google Assistant. Oke Google, ya kan? Kamu cantik hari ini, yang sering bisa seperti itu. Kan kita kabur dari ya kan? Nah itu adalah salah satu bentuk dari kesimpulan. Dan dia tidak kenal lelah. Jadi kapanpun teman-teman ingin mengakses, ya kan, di jam berapapun, dimanapun, asal ada power bank dan colokan, tinggal cek masuk, langsung bisa diakses. Nah, dan juga mengurangi yang namanya kesalahan. Kenapa dia mengurangi kesalahan teman-teman, ya kan? Jadi kalau yang namanya apa sih mengurangi kesalahan itu? Teman-teman membuat ya kan, buat Word atau membuat PowerPoint, misalnya di sebuah dokumen. Nah, jadi kenapa dia mengurangi kesalahan? Jadi seperti halnya teman-teman membuat itu, jadi meminimalisir kesalahan. Jadi dia tidak bakal hilang, dia tidak bakal apa sih namanya itu, hilang dan terhapus, kecuali teman-teman yang menghilangkan dan menghapusnya. Nah, oke, selanjutnya Bang. Nah, jadi ini yang pertanyaan yang akan kita bahas sedikit. Jadi setelah kelebihan dan kekurangan itu semua, jadi yang bisa kita simpulkan di sini adalah, akankah kecerdasan buatan akan menggantikan manusia? Ada yang bisa jawab? Silakan. Menurut pendapat pribadi masing-masing aja lah. Gitu, Pak. Kalau misalnya pusing, kan kita ada Google Assistant. Tinggal oke Google. Apakah kecerdasan buatan akan menggantikan manusia? Ada yang bisa jawab? Ya. Ada yang bisa jawab? Akankah kecerdasan buatan akan menggantikan manusia? Menurut pribadi adik masing-masing aja. Yang penting berani berbicara di depan dan berani tampil. Ayo. Ayo siapa ya? Ayo jangan. Maju aja.
Maju aja. Itu berkenalan kan, tahu-tahu gitu ketemu di jalan kan, nah, ya ngobrol. Kalau ketemu di jalan tahu, kalau kamu dia mau turun sama abang kan? Oke. Kan nama saya enggak. Apakah kecerdasan buatan akan menggantikan manusia? Justru tidak. Karena itu kan buatan akal manusia. Karena dia tidak. Alasannya cuma itu. Alasannya kecerdasan buatan itu kan adalah pikiran manusia. Berarti dia tidak bisa menggantikan manusia. Wah, luar biasa sekali ya. Baca dulu. Oke, itu pendapat pribadi Angga. Dia bahwasanya ada kecerdasan buatan akan menggantikan manusia. Dia beranggapan bahwasanya tidak akan terjadi. Karena kenapa? Kecerdasan buatan itu diciptakan oleh kecerdasan dan kepintaran alami. Nah, jadi kecerdasan buatan itu sebenarnya ya awalnya kan diciptakan oleh kecerdasan alami, ya kan? Manusia ya kan. Jadi manusia ciptakan robot ibaratnya ya. Nah, tapi apakah robot ini lebih menguasai dunia daripada manusia itu sendiri? Nah, logikanya seperti apa? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Ayo, kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Coba berikan alasan. Satu lagi. Alasannya kenapa gitu? Ayo, ya atau tidak? Akankah robot itu lebih pintar atau lebih menguasai dunia dibanding manusia? Atau manusia yang menciptakan robot itu lebih akan menguasai dunia daripada robot? Atau apakah manusia akan lebih lama? Kata Mbak Anissa? Ayo, ya atau tidak? Ada yang mau jawab? Oke, perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Gita. Akankah kecerdasan buatan akan menggantikan manusia? Jawabannya iya. Kenapa alasannya? Karena manusia semakin lama kan semakin bertambah umur. Robot kan enggak. Oke, baiklah, luar biasa sekali ya. Ada temannya tadi Angga bilang bahwasanya tidak, kita menjawab ya. Jadi beradu juga. Jadi kita musyawarah untuk mufakat dulu. Nah, jadi kita temukan yang namanya di tengah. Jadi kalau menurut aku pribadi, kecerdasan buatan akan menggantikan manusia. Itu dia bisa 50-50. Jadi 50 berarti 50. Karena kenapa? Jika manusia tidak membentuk dirinya dengan apa yang namanya jadi jika manusia tidak membentengi dirinya dengan kemampuan dan kesucian diri, maka manusia pasti akan digantikan dengan yang namanya kecerdasan buatan itu. Karena kenapa? Manusia itu sudah sama dahulu ya. Itu sifat manusia itu adalah kepo. Sifat manusia itu adalah kepo, selalu ingin tahu. Tapi dengan keinginan tahu itu, dia bisa mendapatkan dua dampak, yaitu kebaikan dan keburukan. Nah, kebaikan yang itu pertama itu adalah manusia selalu ingin tahu ya. Jadi dampak pertama itu kita jadi banyak tahu. Dan dampak kedua terkadang ada beberapa hal atau beberapa ilmu yang seharusnya tidak kita bahas. Jadi seperti ya udah biarin aja jadi rahasia alam ya. Nah, jadi vaksin yang dilakukan di sini adalah akankah kecerdasan buatan itu menggantikan manusia? Kakak jawab ya dan juga tidak. Karena jika manusia tidak membentengi diri, pasti akan teknologi itu bahkan lebih menyaingi kita. Tetapi jika kita bisa mengontrol, kita bisa melakukan yang namanya protection diri, karena kita memainkan gadget ya kan,
jika kita tidak membatasi gadget kita, maka kita akan dikuasai teknologi. Tetapi jika kita menguasai diri kita, maka kita akan menguasai teknologi. Dua hal itu yang sangat berbeda. Jangan ibaratnya kan, abang ini juga suka loh Mobile Legends dengan PUBG, Free Fire itu abang suka juga game-game. Tapi abang tidak yang namanya itu terpaku. Kita boleh memainkan game atau sosial media itu secukupnya dan tidak berlebihan. Jika kita sudah berlebihan, ya kan, 24 jam kita siklus kita hanya memandang HP. Nah itu artinya apa? Kita sudah dikuasai yang namanya ketersambutan. Nah jadi kita sudah dikuasai ketersambutan. Itulah abang bilang kenapa 50-50 kalau menurut abang pribadi. Oke, jadi itu apa namanya itu kita beri hapus dulu Angga dan kita. Oke, terima kasih kepada kita sudah memberikan jawabannya versi terbaik dari diri kalian. Oke, selanjutnya. Oke, thank you for the attention. Jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan materi dari Kak Rizky sama Pak Anissa. Mungkin akan kakak serahkan kepada Pak Anissa terlebih dahulu. Kepada Pak Anissa, dipersilakan. Oke, untuk penambahan sedikit tentang materi artificial intelligence, adik-adik di sini nanti mungkin di semester pertama, kalau kakak dulu di semester pertama ketemu dari kecerdasan buatan. Untuk masuk ke materi kecerdasan buatan ini, awal pengenalannya tuh nggak susah-susah amat gitu. Terus itu tuh materinya yang ngalir aja gitu, seru. Karena kita belajar tentang teknologi yang pertama. Terus balik lagi ke artificial intelligence ini. Sebenarnya artificial intelligence ini pertama kali ditemukan sejak Mesir kuno sudah ada sebenarnya, seiring dengan perkembangan teknologi komputer. Terus artificial intelligence ini berasal dari bahasa Latin atau intelligo, yang berarti saya paham. Intelligence ini yang dipelopori oleh Bapak atau Mr. John McCarthy dari Universitas Magsaysay Institute of Technology atau MIT pada Amerika Serikat. Itu Bapak itu sudah melakukan konferensi tingkat tinggi untuk melakukan kecerdasan atau mempelopori atau mengenalkan kecerdasan buatan ini kepada dunia. Itu dia mempelopori bahwa kecerdasan buatan ini dibikin yang seperti kakak bilang tadi, bahwa kecerdasan buatan ini dibuat untuk membantu manusia. Yang pertama, kecerdasan buatan ini dibantu untuk membentuk sistem yang bisa bekerja secara seperti manusia, sistem yang bisa berpikir seperti manusia, sistem yang bisa berpikir secara rasional, dan sistem yang bisa bertindak secara rasional. Jadi untuk materi dan penyampaian tadi, terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, kalau kalian ada nanti salah satunya yang masuk ke prodi informatika, pasti ketemu sama materi ini atau mata kuliah ini seru banget. Dah gitu aja dari kakak, terima kasih. Sekian, apabila ada salah kata dari kakak atau Bang Rizky, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dari Rizky dan